Bos, lagi musim kampanye nih. Daripada pening mikirin caleg yang mau dipilih, mending pilih Mbak Rara nih. Dari Partai Cuan Bos. Dijamin idaman dan dicinta calon mertua. Musim kampanye gini, biasanya ada beberapa usaha yang mendulang cuan nih bos. Salah satunya usaha tegel ini. Buat yang kurang tahu apa itu tegel, kata tegel berasal dari bahasa Belanda yang berarti ubin. Tegel terbuat dari campuran semen dan pasir yang diberi pewarna untuk membuat motifnya. Dahulu, tegel ini banyak digunakan di bangunan keraton dan rumah bangsawan ya. Salah satunya seperti di Keraton Yogyakarta, bos. Uniknya nih bos, pembuatan tegel ini full handmade loh dan memakan waktu yang cukup lama. Makanya nggak banyak nih pemain tegel. Kalau soal kualitasnya, jangan ditanya ya bos. Tegel ini cukup tahan lama dan bisa bikin rumah lebih adem. Penasaran sama bisnis ini bos? Kuy kita cekidot. Hai bos, saya kewalahan orderan tegel nih. Banyak sekali beberapa parpol yang pesen tegel dengan saya. Tahu sendiri kan, sekarang eranya apa? Saya sudah menekuni bisnis ini selama 15 tahun. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos ya. Bos, ini nih Presiden Republik Tegel Indonesia yang berlokasi di daerah Muntilan, Jawa Tengah. Kabarnya nih, Mas Winarno lagi kebanjiran order tegel motif partai bos. Dari satu partai aja bisa mengorder ratusan buah tegel loh. Wow, cuan yang mengalir bisa deras ini bos. Eranya kampanye ya, banyak multi parpol. Saya pun bikin tegel motif logo parpol. Saya pun bikin tegel motif sketsa capres dan luar biasa tanggapan dari masyarakat gitu loh. Rata-rata sih satu orang pesennya 10 meter, 20 meter kan biasanya cuma untuk buat dipajang di kantor kan, kantor mereka masing-masing. Jadi penisir ini bos sama proses pembuatannya. Untuk membuat satu buah tegel, proses yang dibutuhkan cukup lama bos. Ini salah satunya yang rumit adalah tegel motif logo Piala Dunia 2022. Ini terlalu kecil, terlalu rumit. Jadi ini pembuatannya lama juga. Nah ini juga iya. Ini bosku, ini tegel motif corona. Ini juga coronanya kecil-kecil. Jadinya rumit. Yang biasanya standar seperti ini bisa 1 minggu, ini bisa mencapai 2 mingguan. Kemarin saya kan bikin beberapa tegel motif logo parpol. Tidak semua saya bikinkan karena ada beberapa yang sulit tidak memungkinkan saya buat untuk moldingnya. Begitu bos. Kebayangkan bos proses pembuatannya? Dari bikin cetakan motif sampai bisa jadi tegel. Bisa seminggu sampai 2 minggu prosesnya. Pencetakan motif kudu hati-hati nih, karena kalau udah salah nggak bisa lagi direvisi. Oh iya, nggak bisa mirip 100% sama aslinya ya bos? Iya, kemarin pas aku bikin tegel sketsa wajah capres kan banyak yang nyinyir ya, nggak persis, nggak ini, iya. Karena apa? Sama-sama bikin di media kanvas, di media kain, sama di media cetak itu paling sulit di media cetak semen ya, karena kalau media semen jadinya itu ya itu, tapi kalau di kain, di kanvas kan kurang lekuan, bisa ditambah. Nah, biar tegel juga punya warna motif yang cerah, pemilihan adonan pewarna juga kudu seimbang, biar saat mewarnai, warna tidak meluber dari cetakan. Karena perlu ketelitian, tegel ini rata-rata dibuat dengan tangan bos, berbeda dengan ubin keramik modern yang bisa dikerjakan dengan mesin. Cuma kalau tegel punya keunggulan, lebih tebel, lebih nyaman, lebih adem, dan yang jelas ramah lingkungan. Untuk membuat tegel, pasir yang digunakan bukan sembarangan nih bos. Wajib menggunakan pasir Merapi yang tidak mengandung lumpur. Jadi hasil tegel bisa lebih halus dan kokoh bos. Buat generasi milenial, penggunaan tegel masih kurang familiar. Padahal ya bos, kalau di luar negeri, penggunaan tegel ada di mana-mana. Salah satunya di Mekah. Iya, kemarin saya umroh, saya jalan-jalan ke Turki. Ternyata di hotel ketemu tegel, atau di restoran ketemu tegel, di ruang publik ketemu tegel. Aku bangga, ternyata
tegel sampai Turki dan motif-motifnya persis punya saya gitu loh. Ada motif jemparing, terus ada motif jangkar, ada motif 3 dimensi dan polos-polosnya pun sama. Ada juga tegel difabel ya yang biasa diperuntukkan untuk kaum difabel di trotoar itu ada. Agar generasi muda nggak lupa, Mas Winarno sering banget menerima kunjungan dari anak-anak sekolah ke pabriknya dan melihat langsung proses pembuatan tegel. Wah, keren banget, Mas. Ya, kenapa saya kok eksis? Karena saya pengen mempertahankan khasanah budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu seni tegel. Karena saya amati selama ini banyak generasi muda yang sudah tidak tahu atau lupa apa itu tegel motif. Cakep. Biar tetap lestari, generasi muda harus tahu pembuatan ubin tradisional ini ya. Kalau boleh tahu Mas, berapa sih omsetnya? Ya, paling murah se-Indonesia karena untuk motif aja cuma 280.000 per meter persegi. Dan kalau yang polos cuma 140.000 per meter persegi. Itu sudah ukuran 20 x 20 per meter persegi isi 25 keping. Perkiraan aja nih bos, kalau satu parpol bisa order 10 meter aja per minggu dan ada 4 parpol, maka seminggu ada 11.200.000 rupiah. Maka dalam sebulan bisa mencapai 44 jutaan nih bos. Eits, ini hitungan kasar ya bos, bisa lebih dong kalau ada pesanan selain parpol. Oh iya bos, jauh sebelum punya omset puluhan juta gini, Mas Winarno udah pernah melakoni berbagai pekerjaan. Mulai dari tukang sayur, fotografer keliling, sampai jadi karyawan cat. Nah waktu itu sih sebenarnya saya udah mau pengen resign, pengen menekuni fokus ke dunia yang udah saya jalani ya. Tapi cuma kadang istri sama anak yang masih gondeli. Tapi tetap saya nekat, saya kalau nggak keluar, nggak fokus ke usaha, nggak bakalan jadi. Nah. Dari keberaniannya buat resign ini bos, akhirnya Mas Winarno bisa bertahan sampai sekarang. Emang bener ya, kalau hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha bos. Bisnis memang harus penuh perjuangan. Bisnis harus inovatif, kreatif, dan unik. Kenapa unik? Karena unik is money. Yang jelas cuan bos.